Jadi pada akhir-akhir workshop itu tiba-tiba Romo ini menawarkan ke kami, kalian mau ngelihat langsung nggak? Serius, Jen? Iya, sebuah exorcism gitu. Tentu dengan persetujuan dari pasiennya Iya, ya. iya, iya, iya. Jadi dia juga memang mau ngebantu. Ya udah Oke. akhirnya kita ketika syuting adegan itu, aku cuma kayak pengen berharap adegan itu udah selesai dulu aja. Lembaran baru, gambar baru, sisi pandang baru untuk perfilman di Indonesia. Halo Sobat Kompas.com, ketemu lagi sama Ira Gita Sembiring sendiri. Kok saya lupa marga saya ya? Di sini dalam acara Hype Talk, dan Hype Talk kali ini agak lebih intimate ya, karena aku cuma berdua sama Jerome Kurnia dari film Kuasa Gelap. Coba tolong tepuk tangannya mana? Hai, apa kabar Jerome? Baik, dan memang bener hari ini gue sendiri. Sendiri ya, jadi kita lebih apa ya, lebih Intimate. Intimate. Geser dulu kali dikit. Boleh, aduh. Cie. Oke, hari ini Jerome bakal ngobrol-ngobrol soal film terbarunya dia, Kuasa Gelap. Yang awalnya saya kira ini film pertama horornya dia, ternyata tidak. Tidak. Iya, untung aja ya, tadi ngobrol dulu. Jerome, ceritain dong Kuasa Gelap. Ini film apa ya? Kalau misalnya aku udah pasti orang-orang udah tahu ini adalah film eksorsisme pertama Indonesia. Ya, gitu setahu kan. aku ya. Udah dilabelin seperti itu. Kalau dari Jerome sendiri gimana? Ceritain dong keterlibatan kamu di film ini. Ceritanya. Aku di film Kuasa Gelap itu berperan sebagai Thomas. Thomas adalah seorang pastor atau yang sering kali disebut Romo. Oke. Dan awal mula ceritanya itu dia terkena trauma berat, hal personal yang sangat besar terjadi pada dirinya yang membuat dia kehilangan imannya. Oke, ini udah jadi Romo ya berarti? Udah. Kehilangan imannya? Kehilangan imannya, dia mulai kayak kehilangan imannya dan ia merasa ia tidak pantas lagi untuk mengabdi kepada gereja. Dan setelah itu tiba-tiba dia dikasih satu jalan untuk melakukan satu pekerjaan dan di mana melalui itu dia imannya menjadi kuat kembali. Oke. Dan ini cerita film Kuasa Gelap itu tentang perjalanan itu. Perjalanan si Romo Thomas ini melakukan pekerjaan apa itu? Iya, maksudnya melakukan pekerjaan. Perjalanan imannya dia ya? Iya, exorcism. Exorcism, oke. Nah, ini kalau misalnya udah banyak diberitakan bahwa ini bahkan trailernya juga udah ini gitu ya, diangkat dari kisah yang pernah terjadi di Indonesia. Ya. Mau ceritain dong ini risetnya, ini kayaknya menarik banget karena mungkin ini karena pertama juga ya ada film soal eksorsisme dari Katolik gitu ya. Apa yang kamu lakukan? Keseruan apa nih yang terjadi ketika Jerome riset jadi Romo Thomas? Jadi kita diberi waktu dan fasilitas yang menurut aku sangat baik gitu ya untuk mendalamkan peran supaya naskah yang juga apik ini bisa kita realisasikan dengan nggak sembarangan. Oke. Jadi kita dikasih workshop, contohnya selain workshop naskah, workshop bahasa Latin karena banyak bahasa Latin yang digunakan dalam naskah ini. Terus juga kita diberi kesempatan secara langsung untuk one on one dengan salah satu dari dua pastor yang diberikan izin oleh Vatikan untuk melakukan eksorsisme di Indonesia. Oh, Gitu. jadi memang nggak semua Romo bisa melakukan eksorsisme ya? Betul, jadi kalau sebetulnya mungkin kita sering dengar ada banyak Romo yang melakukan eksorsisme, tapi secara officialnya itu hanya ada 2 di Indonesia yang diberi Kasih izin oleh Vatikan. langsung dari Vatikan Iya. gitu ya. Oh, oke. Kamu berarti ketemu langsung sama salah satu Romo itu? Betul. Jadi dia selain dia memberi workshop dengan tata cara kayak mata kuliah gitu. Oke. Dan beliau juga memang aktif di universitas-universitas juga. Untuk mengajarkan Iya, itu teologi. ya. Oke. Dan kita diajarin apa itu exorcism, kenapa dilakukan exorcism, contohnya apa perbedaan
orang yang kerasukan dengan orang yang ada kelainan Gangguan mental. Terus ya begitu tata caranya semuanya. Tapi tentu kita nggak bisa belajar itu dengan waktu singkat kan. Oh iya. Jadi kita di luar dari pendahuluan kita langsung ke titik yang apa akan digunakan nanti yang kalian bisa tonton di film oke. gitu. Berarti memang, tapi kamu sampai ini nggak sih, sampai ngikut Romonya ngelihat memang ada proses eksorsis Jadi beneran gitu? Jadi pada akhir-akhir workshop itu tiba-tiba Romo ini menawarkan ke kami, kalian mau ngelihat langsung nggak? Serius ya? Iya, sebuah exorcism gitu. Tentu dengan persetujuan dari pasiennya ya. Iya. Jadi dia juga memang mau ngebantu. Ya udah akhirnya kita melihat kejadian ini. Sebelumnya pernah nggak tertarik dengan hal seperti ini, atau udah tahu, atau gimana dulu sebelumnya, Jero? Sebelumnya belum pernah, ya cuma selewatnya aja gitu, tapi belum oke. pernah kayak ditekunin kayak ini gitu loh. Tapi balik lagi, jadinya pas aku melihat exorcism itu, aku nggak takut. Oh, Karena aku di sini tujuannya bukan nggak sengaja, bukan tiba-tiba ngelihat, tapi kayak tujuannya benar-benar untuk belajar. oke. Jadi Kamu ya, benar-benar menyaksikan eksorsisme itu? jadi yang aku pelajarin kayak tata caranya, Oke. langkah-langkah yang pastor ini gunakan untuk melakukan eksorsisme, alat-alat yang digunakan, orang-orang yang ada, siapa aja, dan doa-doanya yang diucapkan gitu sih. I see. Karena memang ya mungkin memang di Indonesia untuk filmnya sendiri memang baru ini mungkin ya. Tapi kan kita kalau dari luar kan udah banyak banget tuh referensi-referensi kita soal film-film eksorsisme di luar gitu ya. Dan kamu bisa mendapatkan risetnya sampai segitunya. Itu memberi apa? Membuat kamu jadi kita bicara soal karakter kamu sih, Romo Thomas ini gitu ya. Apa yang akhirnya kamu resapi, mendalaminya tuh gimana tuh? Ya tentu menurut aku Romo Thomas ini udah ditulis dengan baik oleh penulis, jadi aku berangkat dari situ. Selain itu karena tumbuh besar aku mempunyai ibu yang beragama Katolik dan banyak keluarga aku yang beragama Katolik, jadi aku suka ikut ke gereja dulu bareng mereka, jadi aku udah tahu kurang lebih kira-kira Romo tuh sosok seperti apa. Jadi aku mempunyai stereotip sendiri akan Romo-Romo yang pernah aku ketemui dari aku kecil. Dan ya itu aku ambil aja dikit-dikit, habis itu aku gabungin, campur dengan apa yang aku pelajarin selama workshop kita untuk membuat film ini, dan akhirnya jadi deh. Jadilah si Romo Thomas ini ya. Ini ada pertanyaan agak lebih spesifik nih. Tapi ininya tidak nyala. Tapi aku tadi sudah baca. Jadi kabelnya belum dicolok. maafkan tim saya ya, teman-teman. Gak apa-apa. Tapi gak apa-apa. Aku ingat pertanyaannya. Kamu bete karena aku sendiri ya? Enggak. Aku ingat pertanyaannya, tapi kenapa kok gelap? Ngapain dia di situ gitu? Pertanyaan dari Devi, Yogyakarta, 24 tahun. Dari Devi dia nanya, karena ini diangkat dari Katolik gitu ya, agama Katolik, bener nggak sih nama Thomas ini diresap dari salah satu murid Yesus, Thomas, yang memang punya keraguan di ceritanya, terus itu jadi jadi gambaran si Thomas dalam film ini gitu? Mungkin, mungkin bisa sangat mungkin, tapi itu lebih di ranah penulis ya. Oke. Tapi kalau untuk dari karakter aku sendiri, Thomas, dia nggak pernah berpikir bahwa dia dinamakan ini oleh ibunya ceritanya, karena itu. Tapi kalau mungkin bisa disambungin seperti itu ya mungkin, karena takdirnya jadi seperti itu. Oke. Terima kasih Devi yang udah datang. Terima kasih Dev. Ada lagi nih, Andi. Bukan. Ini pertanyaan saya. Oke. Jerome, ini kamu berarti belajar bahasa Latin berapa lama? Ya seiring dengan workshop sih. Oke. Sebelumnya nggak pernah dengar bahasa Latin atau apa? Ya dengar, kan pasti sehari-hari kita menggunakan baik bahasa Latin kan. Oke. Media. Iya. Bahasa Latin.
Iya, informasi, Iya benar sih. redaksi. Iya sih. Itu kan bahasa Latin. Iya, tapi yang memang untuk ini kan nggak pernah kan untuk yang akhirnya dibacain. Enggak. Tapi ternyata kan orang sering bilang bahasa Latin adalah ibu segala bahasa Eropa. Oke. Sedangkan kita sehari-hari karena westernisasi dan lain-lain kita sering banget kan menggunakan bahasa-bahasa Eropa atau yang tadi dibilang Latin. Jadi secara nggak langsung nggak belajar mulai dari nol lagi kayak misalnya bahasa Jepang. Oke. Jadi udah banyak kesamaan. Udah banyak yang diresap ya dari bahasa-bahasa kita sendiri gitu ya. Oke. Tapi pas lagi syuting gitu ya, pas lagi baca sempet salah-salah nggak atau takut salah pelafalannya atau gimana, itu gimana tuh kamu waktu itu? Jadi kita dikasih juga dengan jelas pelafalannya itu seperti apa supaya nggak salah gitu. Tapi aku lumayan yakin sih aman. Aman ya? Oh, atau karena memang kamu udah biasa pakai bahasa Inggris gitu ya? Iya, nggak tahu. Oke, kayak aku lumayan yakin aman karena gimana pun pasti orang yang ngomong bahasa Latin, misalnya kayak pastor kan biasa harus bisa belajar bahasa Latin, kan harus bisa bahasa Latin. Pasti kalau dia asalnya dari Indonesia pasti dia punya logat. Oke. Dan kalau misalnya dia orang Jepang pasti ada logatnya juga ketika dia ngomong bahasa Latin. Iya, walaupun pakai bahasa Latin. Jadi aku rasa kayak Romo Thomas ini ketika dia mengucapkan bahasa Latin, ketika keluar sedikit logat Indonesianya ya jadi masih aman-aman aja. Masih aman-aman aja ya. Masih real gitu. Oke. Dan kayaknya orang Indonesia juga ya udahlah, ini kayaknya kurang Latin deh gitu, kayak gitu ya. Tapi aku sempat baca beberapa kali, kemarin kita sempat gala premier tanggal 25 September dan kita banyak mengundang orang-orang dari gereja, salah satunya ada pastor juga. Terus dia sempat nge-tweet bahasa Latin yang aku ucapin itu benar, bagus. Gitu. Jadi kayak ya udah aman. Berarti kamu nggak menemukan kesulitan ya untuk bahasa Latin ini ya? Ya ada lah kesulitan, tapi untungnya kita diberi waktu yang cukup jadi ready. Oke. Tapi sebenarnya yang paling bikin kamu yang paling menantang kamu apa, Jerome, untuk dalam film ini? Banyak sih, salah satunya ya memperankan seorang pastor itu kan menurut aku kita nggak bisa kayak sembarangan ya. Karakter apapun sih sebenarnya. Iya. Tapi ini juga karakter ini juga sangat dekat dengan aku. Jadi aku approach-nya itu dengan ekstra hati-hati. Oke. Gitu. Jadi ada apa ya? Maksudnya ada karena kan pastor ini kan tokoh agama lah gitu ya. Ada hal-hal khusus yang kamu lakuin nggak pendekatannya untuk akhirnya bisa beneran orang percaya nih gue pastor gitu? Aku lebih banyak menggunakan memori sama hal-hal yang aku udah tahu dulu sih. Oh, I see. Jadi kayak stereotip aku akan seorang pastor tuh seperti apa gitu. Baiknya seperti apa, sabarnya seperti apa, imannya seperti apa gitu, aku ambil yang positif. Positif vibe ya. Vibe. Minuman dong. Enggak, bukan, itu merek. Tapi ini aku tuh sebenarnya lumayan tertarik sama bukan dunia kayak ya eksorsisme itu. Kalau kamu sendiri dari sebelum main film Kuasa Gelap sampai akhirnya kamu mengetahui segala itu gitu, apa yang kamu pandangan kamu tentang eksorsisme apa? Yang tadinya aku nggak tahu sama sekali, ternyata mereka tuh sangat tertata banget. Oh, apanya nih? Melakukan eksorsisme itu ada langkah-langkahnya. Dimulai dari izin. Ya kan? Kalau di trailer kan katanya ada sakramen pengakuan dosa dulu. Iya, gitu-gitu ya? betul. Untuk melakukan sebuah eksorsisme, kita yang melakukannya harus mengakuan dosa dulu, harus kayak bersih, dan kayak yang aku nggak tahu tuh banyak banget langkah-langkahnya. Yang pertama tadi izin. Izin Tuh maksudnya izin ke Vatikan? Iya, izin ke Vatikan, kayak bahwa kita udah orang yang berizin, kita harus melakukan izin. Terus kayak emang kita udah boleh melakukannya, dan kita udah melakukan pengakuan dosa, dan ada bukunya yang memang khusus untuk melakukan eksorsisme itu. Jadi nggak sembarang main keluar aja gitu loh. Bukunya itu kayak kata-kata yang harus diucapin Iya. Okay. Tebel gitu. Book of Exorcism yang memang udah disetujui oleh orang-orang yang melakukan eksorsisme. Terus alat-alat yang kamu pakai itu asli nggak sih?
Alat iya Kan beberapa banyak ada. kan ya, banyak tuh ada salib apa segala macam. Asli. Tapi bedanya karena ini bukan untuk melakukan eksorsis beneran kan jadi nggak diberkatin. Oh, oke. Tapi bendanya asli cuman nggak diberkatin aja. Oh. Iya. Sebetulnya perbedaan asli sama nggak asli kalau menurut aku hanya diberkatin atau enggak sih. Oh, gitu. Yang Bendanya aku belajar ya dari mereka. Jadi bisa aja mungkin pakai ini gitu air Ah, sucinya. oke. Pakai botol ini juga asli. Iya, Selama udah diberkatin. Iya, didoain Iya. gitu ya. Kalau bentuknya keren kayak belum tentu asli karena nggak diberkatin gitu. Menarik banget. Gitu. Tapi apa namanya selama proses syuting, Jer, apa yang ada pengalaman atau hal yang tidak terlupakan atau yang paling bikin kamu apa nih gitu? Karena kan ini lumayan kayaknya apa ya menguras energi ya kalau aku lihat di trailernya ya. Eh, Untungnya selama proses syuting tuh semuanya aman-aman aja. Oke. Setahu aku ya. Mm-mm. Kita nggak tahu kan bila misalnya ada apa-apa mungkin supaya nggak histeria semuanya. Jadi kayak ditutup-tutupin gitu ya. Iya, iya, iya. Tapi yang aku tahu dengan pasti kita sudah mau membuat film ini tuh udah lama banget. Ini kapan berarti dari kamu ininya dapat 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu syutingnya? Syutingnya baru tahun ini. Makanya selalu ada aja kendala apa gitu yang Diundur-undur gitu. dan akhirnya ketemu semua dengan baik. Kita dapat orang-orang di belakang yang sangat-sangat hebat dari pastor yang mau ngajarin kita ini semua dan tiba-tiba tahun ini juga kita kedatangan paus. Paus, iya. Dan Jadi itu kayak- semua kayak pas banget Iya, aja iya, padahal nggak ada yang bener-bener. dipas-pasin. I see. Iya, syuting udah mau mulai dari 4 tahun lalu, ada kendala ini, kendala itu. Apa sih karena izin ya? Karena memang harus izin dari Bukan, pengganti penulis. banyak aja halnya. Banyak ya, oke. Dari penggantian penulis. Oh, Karena iya, penulis I yang see. pertama Iya, katanya mengalami digangguin ha. terus, terus dia benar-benar mundur. Dan hal gitu. Tapi aku percaya karena kita di sini niatnya baik, bukan niatnya menjelek-jelekan atau apapun, kita niatnya sangat baik. Makanya ketika sudah bisa berjalannya dengan lancar. Oke. Tapi kalau untuk di dalam syutingnya, saat syutingnya atau ada adegan apa gitu ya, pengalaman apa yang paling kamu ingat gitu selama proses syuting Kuasa Gelap ini? Karena ini film horor jadi banyak teknisnya ya, ada yang kayak diangkat, ada yang diputer, ada yang dikasih angin, ada yang jadi salah satu adegan terakhir yang mungkin kalian udah bisa lihat di trailer sedikit tanpa spoiler itu kita lakuinnya tuh sangat berat. Buat aku sangat berat karena banyak teknis-teknis yang nggak boleh salah, dari timing sampai slingnya, puter-puterannya dan bahasa Latinnya juga karena satu salah ulang semua kan. Bener lagi. Jadi ya itu lumayan berat. Oke. Aku masih inget ketika syuting adegan itu, aku cuma kayak pengen berharap adegan itu udah selesai dulu aja. Soalnya sisanya kayak jadi lebih 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 ringan ya. ringan dibanding yang Yang itu. intens banget. Oke. Tapi itu berarti kebanyakan malam ya syutingnya ya? Enggak juga. Jadi bisa dibohongin kan, Oh iya. day for night gitu. Tapi sebenarnya kamu tuh tipe orang yang penakut nggak sih, Jar? Enggak, Sama sekali? Sama sekali nggak Sama takut? sekali. Apapun itu? apapun. Dan Patah hati doang paling. Baik. Siapa perempuan yang berani mematahkan hati Jerome? Tapi maksud aku, walaupun dengan kamu sudah melihat proses eksorsisme dan kamu belajar ini, sampai sekarang pun nggak takut? Tapi Nggak. percaya? Percaya? Oh, oke. Tapi nggak takut sama hal Nggak itu? takut. Sama sekali nggak. Wow. Karena aku ngerasa kalau aku takut malah jadi irasional pikirannya kan. Jadi panik. Iya, Justru karena belajar lebih dalam lagi soal ini, mungkin malah jadinya makin nggak takut. Berarti kamu belajar juga dong nama-nama iblis? Iya, banyak Lucifer, nama-nama iblis. apa Tapi untuk di film ini, balik lagi karena kita tidak mau menggunakan nama-nama iblis yang asli dari cerita yang kejadian sebetulnya, dari korbannya dan lain-lain. Jadi semua nama-nama yang digunakan di film ini tuh kita ubah, ya kan? Ya kita ubah. Iya, ya. Jadi saya bisa mengerti sih kenapa penulisnya segitu ribet gitu ya, karena memang dari nama-nama segala macam, doa-doa dan itu. Oke. Kalau kebanyakan tuh film-film
eksorsisme kan kebanyakan romonya atau pastornya jadi kayak pahlawan gitu untuk akhirnya bisa. Iya. Nah di sini di kalau dari trailernya atau mungkin teman-teman yang udah nonton kali ya nanti kayaknya memang si Romo Thomas dan Romo Rendra ini sepertinya memang punya kelemahan. Memang itu yang mau ditonjolkan atau gimana sih? Menurut aku setiap karakter itu pasti punya kelemahan, nggak mungkin. Superman aja ada kryptonite. Iya ya kan? betul. Jadi Romo Thomas ini punya kelemahan juga. Yang tadi aku udah, menurut aku salah satunya kelemahannya adalah dia sempat kehilangan iman Oke. karena apa yang terjadi dalam hidupnya. Tragedi lah yang Tragedi. terjadi. Dan pasti Romo Rendra yang diperankan oleh Lukman Sadi juga mempunyai kelemahan tersendiri yang mungkin bisa dijawab oleh dia yang harusnya datang hari ini. Terus, nah justru dari kelemahan itu di film ini kita belajar gimana cara kita mungkin belajar dari kelemahan sendiri untuk membuat kita lebih kuat, bukan untuk menghilangkan kelemahan tapi bisa menerima kelemahan-kelemahan kita. Oke, berarti memang ya bukan ya berbeda dari film-film yang sebelum yang udah pernah ada gitu ya tentang eksorsisme juga. Tapi kalau kamu sendiri ada nggak yang berbeda, Jerome, dari kamu sebelum tahu tentang eksorsisme ini sampai akhirnya kamu udah berhasil dan mungkin filmnya sekarang akan ditonton banyak orang gitu ya? Apa pandangan kamu yang kamu dapat gitu setelah main film Kuasa Gelap? Aku merasa kayak sangat bahagia karena Indonesia itu kita kuat. Jadi kita nggak peduli mau film ini dari kacamata yang bukan mayoritas atau apapun. Tapi banyak banget peminatnya dan itu membuat aku sangat bahagia bahwa Bhinneka Tunggal Ika kita tuh kuat banget, erat banget. Dan pas pada saat gala premier kita juga diterima dengan sangat baik, banyak banget orang yang mau nonton dari banyak kelompok orang datang gitu dan aku sangat seneng sih bisa menjadi bagian satu film yang film horor pertama yang dari kacamata gereja Katolik. Oke. Tapi kamu ada kekhawatiran nggak karena kan banyak juga penonton Indonesia yang mereka juga nonton film yang setipe gitu ya dengan film Kuasa Gelap gitu, tapi dari luar. Ya. Ya, kamu ada rasa kekhawatiran itu nggak? Aku sama sekali nggak ada Sama rasa sekali nggak kekhawatiran ada. gitu karena menurut aku kita aman-aman aja sih. Maksudnya kita semua rame-rame mau dari mana aja kita aman-aman aja di sini toh kita membuat film ya. Dan film itu tujuannya kalau menurut aku hanya satu untuk menghibur. Oke. Apapun ceritanya, apapun latar belakangnya. Jadi Iya. aman sih. Aman ya harusnya. Ya. Nah, ini kan tadi di awal aku udah bilang ini bukan film pertama tapi udah lama nih kamu nggak main film horor ya. Udah berapa tahun sih? Lupa ya. Kayak udah lama banget. 5-6 tahun kali. 5-6 tahun yang lalu. Sekarang main film horor lagi. Dan kalau kita lihat kan memang banyak banget Iya. film horor sekarang. Ya. Pendapat kamu sebagai seorang aktor seperti apa melihatnya? Kayak menurut aku ya, aku nggak tahu. Mungkin kalau di luar negeri ya kita lihat di Amerika itu action movie, Marvel movie, drama movie, horror movie itu dikotak-kotakin. Oke. Kayak beda gitu. Genrenya. Pemainnya beda. Tapi menurut aku itu nggak bisa diaplikasikan di Indonesia sama sekali. Oke. Menurut aku kayak di Indonesia karena kita juga marketnya nggak sebesar mereka, jadi kita semua sama. Jadi aku nggak pernah memandang film horor, film drama, film komedi ataupun film action itu berbeda. Jadi kayak kalau ditanya kenapa, aku jadi mikirnya kayak menurut aku sama aja. Jadi bukan aku nggak ngeliat genrenya, tapi aku ngelihat naskahnya dan aku ngelihat orang-orang di belakangnya. Oh, oke. Berarti kamu nggak pernah khawatir penonton akan bosan dengan film horor ya? Iya, karena pasti ada aja peminatnya. Sama halnya untuk drama. Ketika kita kayak belakangan ini, aku sering banget dengar orang ngomong, sekarang lagi baik banget ya film horor di Indo, gitu, ya kan? Tapi nggak pernah orang ngomong, sekarang lagi baik banget ya film drama di Indo. Kan karena harusnya sama aja menurut aku. Ya, oke. Toh kalau kita lihat dari segi penontonnya juga sama, bukan dibeda-bedain. Iya, iya. Ya
yang nonton dia juga. Itu sih menurut aku. Tapi kalau kamu sendiri sebagai seorang aktor punya pertimbangannya apa aja sih untuk mengambil sebuah proyek film? Kalau aku sama sekali Nggak lihat genrenya? nggak ngeliat genre. Aku sangat fleksibel. Oke. Aku orangnya ikutin feeling 100%. Jadi kayak feeling gue enak nih sama ini, aku ambil. Oh berarti sutradaranya? Mulainya pertama dari feeling dulu, feeling aja dulu, ngeliat nih secara keseluruhan. Kayak misalnya hari ini diajak ke Kompas, langsung kan. Gitu loh. Jadi feeling aja dulu. Oke. Jadi kayak ngeliat film Kuasa Gelap nih, gue feelingnya enak nih soal ini. Oke, aku melangkah menuju ke sana. Dan saat aku melangkah, aku mulai melihat lagi kayak kelebihan-kelebihannya dan kekurangan-kekurangannya. Kayak kelebihan-kelebihannya ada, kekurangannya ada, dan ketika aku udah makin mendekat ke situ dan kita udah makin mulai preparasi, ya kelemahan-kelemahannya ini yang nanti kita diskusiin bareng-bareng dan kita bikin supaya kelemahan ini hilang. Gitu sih. Berarti kamu pakai perasaan nih ya ketika ngambil project ya. Oke. Tapi ada karakter yang belum pernah kamu mainin dan pengen banget kamu mainin nggak, Jer? Nanti satu hari aku akan jadi bapak. Jadi bapak. Kenapa? Ya kan belum pernah jadi bapak. Oke. Gitu loh. Tapi pengen berperan sebagai bapak. Iya. Oh. Menarik ya. Kenapa ya? Kenapa? Ya kan belum umurnya mungkin. Nanti. Oke. Nah, sekarang aku mau tahu, kasih dong alasan kenapa sih sahabatkompas.com di rumah sana atau dimanapun mereka harus nonton film Kuasa Gelap. Sahabatkompas.com nonton film Kuasa Gelap tanggal 3 Oktober. Kenapa? Karena ini sesuatu yang sangat fresh. Lembaran baru, gambar baru, sisi pandang baru untuk perfilman di Indonesia. Semoga kalian terhibur nontonnya mulai tanggal 3 Oktober. Oke, thank you Jero udah mau ngobrol-ngobrol. Aku jadi pengen nonton juga karena karena ini kayak experience baru ya versi Indonesia karena kan selama ini kita luar mulu gitu kan. Iya, dan ini juga film exorcism yang dibaluti dengan budaya-budaya Indonesia karena terjadi di Indonesia, kejadiannya di Indonesia, orang-orangnya orang Indonesia gitu. Jadi kayak bukan kayak kita nonton film luar. Oke, siap. Jangan lupa. Kayaknya udah banyak yang nonton juga deh ketika ini tayang. Terima kasih sekali lagi Jerome udah ngobrol-ngobrol. Dan terima kasih juga sahabatkompas.com yang udah menyaksikan Hype Talk kali ini. Jangan lupa nonton terus dan maju terus perfilman Indonesia.